Akala pungalatala yuko poji ni atakku. Tanggaling dana pungalatala lang satu diskusi. Yuko poji ni atakku na sa pungalatala. Paringkalingakku na to napake maringkalinga. Pakitakku na to napake makita. Limakku na to napake makatani. Ajeku na napake jokka. Apa ya kuat tu sampanya na kulemo pion Raja Mata. CDP. Napuata ki warampara sana itu. Na wadi moja isalai puro mas sampanya na ilanjukan bapak-bapak sana. Ya. Na kana bitaitakil maharim takun abadan. Ya komelo ko misang isi tahu maka de matandri ni ga tappa na. Matandri ni ga kualitas iman na. Ite ko niniran na. Ina manini si dia tahu tu. Berarti matandri luar biasa lah dan itu kasan. Ya. Nah kada Syekh Muntawalli Syarawi angka cara supaya insyaallah degagan niya mapikaw dosa. Caranya adalah peminum iwai usahakan yang bagi taluwai pada caranya Nabi taminum bagi taluwai na. Nah, ya ko layinun ni tagukan pertama ajak lalu malupi mak baca bismillah. Jadi pas sinu bismillah. Pas tama na liwat 3 ronda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina si sallama nabikan ki hadir. Alhamdulillah karena kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala akan pada kaki hadir di tempat ini dalam satu rangkaian acara takziah karena selesai di salat pemapatah di seluruh pamasin Allah Subhanahu wa taala. Mari semenna insyaallah engkai amal ibadana pakasiwina tarumasina engkai natarima Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu berapa menarikong kata salangan na mamari insyaallah engkai nadampar Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina si sallama nabi kan ki hadir. Kadai selesai di panditata seorang ulama besar di Masjid Syekh Muntawalli Syarawi. La ta'budullaha litu'ta walakin ibudullaha litardah. An radiyallahu alaikum adkhashukum bi'ata'ihi. Dari panditaya yang kata-kata yang sangat luar biasa. Hanya na semusompe pungala ta'ala na sebab ni ko yaling nagaga. Ya matandre. Walakin ibudullaha litardah. Tapi usahakan yung semusompe pungala ta'ala riyo na pungala ta'ala melalui. Fa'in radiyallahu alaikum adkhashuhum bi'ata'i. Apa yang pungala ta'ala na puriyo ko tu tasila ko matumite gan na pabiri na pungala ta'ala lo ko idi. Masya Allah, jadi ini kata-kata yang sangat mahal bapak-bapak pesan. Jadi bapak-bapak dan sekalian teman Nabi kong hadir. Cita-cita tertinggi seorang muslim itu adalah bagaimana di dunia ini dicintai oleh Allah.
Cita-cita tertinggi seorang mukmin adalah bagaimana hidup di dunia ini mampu menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Dari panditata, ketika Allah telah mencintaimu, maka Allah tidak mungkin melemparkan kamu ke dalam neraka. Ketika Allah telah mencintai kita bapak-bapak dan ibu sekalian, maka pastinya insya Allah Allah akan menempatkan kita di surganya yang tertinggi bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang paling hebatnya lagi nanti, ketika Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah, insya Allah kita mampu, kita akan bisa melihat wajah Allah nanti di hari kemudian. Dan itulah nikmat tertinggi bapak-bapak dan sekalian tolong diberikan. Inilah makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan seperti ini. Jadi bagaimana bapak-bapak dan sekalian hidup kita di dunia ini, bagaimana hidup di dunia ini kita mampu meraih dan menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Sinina sisallam alabikum hadir. Maka depan ditata ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang telah dicintai oleh Allah. Ya. Angka sehari ke ciri-cirinna tu nasa panditata. Yaitu itu ataina puji ni pung Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa memiliki ciri-ciri ini saja. Yang pertama nasa panditata yaitu na puji ni pung Allah taala si ahta tu waqahu Allahu min fitnatid dunya. Kuna puji ni pung Allah taala ciri-cirina tu nasa panditata na kuna puji ni pung Allah taala si dianta, maka Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia. Dina na buate waramparak. Nalalu mato lino pak. Masapa lino mato. Pamilo pakai beribadah. Tapi dia tidak diperbudak oleh dunia. Dunia tidak memfitnah dia. Mau magar ripana, mau magar jinna jamanna, narik kundapi waktu sempajang bapak-bapak sekalian, dia akan tinggalkan pekerjaannya dan dia pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang-orang yang tidak difitnah oleh dunia. Nabi waktu sempajang mau petangan jamanna, matangan majama-majama. Sedih dia mengajar tu masalah radio ini, papiso ni zaman. Ya. Kalau masih mampir jama. Ya. Makanya ciri-ciri orang-orang yang tidak kena fitnah dunia, dia selalu menjaga salat berjamaahnya dengan baik. Berarti insya Allah orang seperti itu sudah tidak terkena fitnah dunia. Ini memang keripan oleh teman jama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, idza kana yaumal qiyamati nada munadin. Waktu rasul mundina pun Allah Subhanahu wa taala tu iko kama dilinong kamanin teko pada masar si pulung. Gora-gora ni malaikat maka dasa ta'lamuna al-yawm man ashabul kiram. Hari ini kalian akan tahu siapakah orang-orang termulia itu. Hari ini kalian akan tahu nasa malaikat ashabul kiram, orang-orang mulia, orang-orang termulia. Mulia dulu di dunia dan dia mulia di akhirat. Maka akan dipanggil 3 golongan nanti di padang mahsyar yang digelari dengan ashabul kiram. Siapakah itu bapak-bapak sekalian? Yang pertama adalah al-hamiduna fi kulli halin. Mereka yang mampu memuji Allah pada setiap keadaannya. Jadi dia selalu bersyukur kepada Allah. Itu biasa dia penerus lepoi alhamdulillah. Materi menggaji ki atau pura ki mapasan ki. Tapi engkau biasa mulai power wada daerah nari kunakan ni mas musibah misalnya. Engkau masalah kan ni nakad alhamdulillah. Jarang ada orang seperti itu walisannya. Ya. Orang yang sabul karam itu teman-teman hadir dia mampu memuji Allah pada setiap keadaannya. Ya. Ipatatate ulunna nakad alhamdulillah nara de cerita nakan di mataku. Ogan tari syukur oleh bapak-bapak sekalian. Dia selalu memuji Allah. Apa tu biasa yimir di level kalimat alhamdulillah dari konakan nak nikmat. Tapi orang-orang yang level tinggi itu bapak-bapak sekalian, dia selalu memuji Allah pada setiap keadaannya. Mau nak susah tu, dia juga mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Wah, itulah orang yang luar biasa, Pak. Ya. Kalau tingkah orang-orang awam nasa panditata, ya mina pawi ko nakan nikmat. Tapi kumatandrin level na tahu amo maga susana
lidahnya juga senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Orang-orang yang digelari ashabul kiram nanti dari kemudian bapak-bapak sekalian adalah orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Pas sampai datang ke benih. Waktu termutole masa datang ke benih, masyaallah. Saya selalu kagum bapak-bapak sekalian yang kayak turun tu bapak-bapak jangan pas sampai datang ke benih. Itu saya selalu kagum dengan orang seperti itu. Dan saya menemukan Pak Angkat Makar mungkin sudah hampir 30 tahun seperti itu terus saat tengah malam. Tiap malam bangun nguma galasan Pak. Bahkan makalolo biasa. Kumampat diutu na kasi makalolo. Bangun salat tengah malam. Ina nasang tatajafa junubuhum anil madyan. Ya, lambungnya jauh dari tempat itu. Dipanggil nanti dari kemudian. Digelari ashabul kiram. Orang-orang termulia. Dan yang ketiga adalah la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Golongan yang ketiga digelari ashabul kiram adalah orang-orang yang dia halangi balu-baluna, dia halangi dangkang-dangkanganna, dia halangi darakna, dia halangi galunna, dia halangi zaman-zamanna. Ngerang pun Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengaji radu masalah radu yang mau ketangana zamana na papis itu zamana. Lalu mabiri jama bapak-bapak sana. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dia halangi balu-baluna, dia halangi dangkang-dangkangan zaman-zamanna untuk ngerang pun Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga golongan inilah di hari kemudian akan digelar ashabul kiram. Jadi salah satunya orang-orang yang selalu berjamaah di masjid bapak-bapak. Jadi ya, bagaimanalah hidup di dunia ini Pak? Seperti itu. Kita tidak diperbudak oleh dunia. Apa yang kuat tu sempanya nak oleh mupi on raja mata, CDP. Na puata ki warang parasan itu. Na di moja isalai pura prisma sempanya na ilanjukan bapak-bapak sana. Ya. Daripada ketinggalan ya, lawan si biri jamaah bapak-bapak di sana ya. Jadi ini ya, jadi orang-orang yang tidak dijaga oleh Allah, ciri-ciri orang dicintai oleh Allah, wa khafu lahu min fitnatid dunya. Allah akan menjaganya dari fitnah dunia. Termasuk Allah menjaga dia dari fitnah dunia, dia tidak mau mencari rezeki yang diharamkan oleh Allah. Jika pikiran na melo kalasiyang ibang wangi tahu mapikir salah melo mali waramparan nanti melo mali agagana tu na pandrang wijawijana pandrang, tidak ada pikiran seperti itu. Dia hanya betul-betul mengejar rezeki yang halal. Panapahaman kadai kumapacing agagay pasti mabarakai. Angka pandri ta pa ko masre watun na anak dia melo masih sekolah. Sila dari kemoton na mani pergandai bari masih sekolah. Untuk cani orang nana masih sekolah bapak-bapak sekalian. Sampai mereka sudah pakai tulu-tulu motor-motor yang kami mau kami sekolah mbok, aleng ngabo, tapi boy makamana soli. Natung kami mapandas rasa yang mbok. Na bawa yang mbok nol ke perpustakaan maka dele mana ngabo ye mana magur kene. Bo soli mana? Ni seram mbok maka ditanya dia panagur yor tapi nelengi. Pas melo jokkan ya anak dulu matun tempat di sana podang anak maka anak. Wisa itu sebenarnya itu boy mali itu sebenarnya dia pemaguri. Sebenarnya bukan lesiang ya. Ya, atungkap pedangga kada yel-yel nga ibarit tiko carana na aja dong pas sekolah ko. Tapi sangina upasak ko. Yetu waleng ibo na agaga mapacit. Nakapang nga nagaga mapacing ilang agaga pasti mabaraka pulin. Masyaallah. Akhirnya pergiananya menuntut ilmu Pak. Alhamdulillah sekarang dia menjadi seorang ulama besar Bapak. Ina kali itu kapan nama pacing agaga itu? Idi aroni tapandreng agaga mapacing wijawijata pasti mabaraka ipulena. Saya sapa mabaraka. Ini itu di napantala baraka. Kada siya mutawalli syarai yasang talai baraka yu'inuka ala taatillah. Ya sama baraka na bantu kairo agagairo untuk marappe si bapung Allah Taala. Jadi mega topa mega waramparanna tapi mabela mimpuli pung Allah Taala berarti di nak baraka waramparanna. Angka tau maki waramparanna tapi waramparanna semakin mendekatkan dia dengan Allah. Berarti dia sama baraka waramparanna. Ma baraka wijawijana. Yero wijawijana matuju manang. Makanya mana pahanna ko agama malalung agama dan sebagainya. Berarti ma baraka wijawijana sendiri. Jadi agi-agi nasa panitata siya. Yanang kagaga na pacaweki kisiwa pungala taala berarti ma baraka itu kaget. Ya. Jadi itu misalnya jangan sampai kita diperbudak oleh dunia Pak, sampai harus mencari
Mega to malalu peko carana nasogi, dia tidak mau tahu, yang penting mega wagagaku, mega waramparaku. Bahkan rela bersekutu dengan jin. Saya lihat itu di YouTube, ada yang bahkan beli tuyul. Astagfirullahalazim. Ya rabasu pikirigi Pak. Ketika dia bersekutu dengan jin dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, menyama gorona sadiro. Menyama gorona sebelum. Pada jaji manci sesami bapak-bapak insan di seseni. Apakah apa nadena mapacin dena baraka isi dia gaga manci sesami seseni. Maka tidak perlu Pak ya. Carilah rezeki yang halal. Ia mapancingnya. Ampanya nama pancingnya gaga mak baraka itu. Ina tapandrangi wija-wijata mak baraka wija-wijata. Tapake mali bola mak baraka ibolata. Undia mak baraka mana itu tunggu linu ta apa-apa. Jadi jangan sampai mencari sesuatu yang tidak dibenarkan. Jadi ini Pak ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah nasa pantat. Waqahullahu min fitnatid dunya. Allah akan menjaganya dari fitnah dunia. Dia ni pakai tulu-tulu, pakai piling-piling ko linoe. Nah lalu salinoe masapa waram parasah. Tapi dia tidak diperbudak oleh dunia. Dia na puate itu linoe itu. Dia na tanya waram paraling ko pikiran na ya. Jadi itu salam tuh Nabi kami. Yang kedua kata para ulama ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waqahu Allahu minal ma'asi. Waqahu Allahu minal ma'asi. Allah akan menjaganya dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Kalau puji ki pun Allah taala tu biasa belo ki mapigo dosa, mannya ki mapigo dosa tapadena jaji ang kecarana pun Allah taala tu kecarana na jaji. Bisa saja itu Allah mencintai kita. Ya. Nah kadang pun Allah taala si dia diskusi la yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Nah kada pungala taala dina paja ataku repeki ka nasa pungala taala. Na pamigay ibadah sunnana, mega ibadah sunnana kecuali saya akan mencintainya. Jadi salah satu cara pemikir na puji pungala taala pamigay ibadah sunnata. Pamigay sampaja sunnata, pamigay pasida ka sunnata, pamigay puasa sunnata, pokoknya perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Pamigay baca Qur'an. Nah kada pungata la yasalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Din rapeki ka ataku na pamigay ibadah sunnana kecuali saya mencintainya. Jasa perhatian salam makade. Sebenarnya yang membedakan kita itu Pak antara yang satu dengan yang lain itu komite ibadah sunnata. Ya kau sampaja perlu ka mas sampaja perlu mana mau tahu mau puasa Ramalan, banyak orang puasa Ramadan. Ya kau kadina milo minre maka angkat toto na minre maka. Pas. Tapi yang membedakan itu ibadah sunnah Pak. Maka siapa yang paling banyak ibadah-ibadah sunnahnya maka dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, kau itu munro ibadah sunnah itu. Misalnya kadena sampai jaduan ke pas sampai jaduan, matandar di sisi pengalatan itu pas sampai jaduan dibandingkan tidak. Angka don rakam sampai jaduan, angka ruang rakan sampai jaduan, matandar kedudukan itu ruang rakan. Jadi siapa yang paling banyak ibadah sunnahnya maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah yang membedakan kita Pak. Iko ibadah paralukan ni kamu tu mulai itu. Ya, yang kada pengalatan iko mega ibadah sunnahmu saya akan mencintaimu. Nah, kada pengalatan faidza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yabtishu bi wa rijluhu alladhi yamshi bi. Nah, kada pengalatan iko puji ni atakku. Tanggaling dana pengalatan dalam satu diskusi. Ia kau puji ni ataku nasa pungala taala. Paringkalingaku na tu napake maringkalinga. Pakitakku na tu napake makita. Limakku na tu napake makatani. Ajeku na napake jokka. Jadi aja terselapahan ko ya hadis. Maka dari pandita hadis saya menjelaskan hadis ini. Masuk na roh hadis saya. Ia kau na puji ni pungala taala si dia ata. Maka Allah akan menjaga pendengarannya. Dia na puji mangkalinga gosip. Koma gosip to ko sidapi na makira-kira lima ni paki na din. Jadi ko ta puji-puji mo pita sa di gosip ya ide pat. Ipuin ko gosip itaw ditambah-tambah itu nih. Engkau tahu Pak sudah tidak mau mamula ni menjajah nasa di perasaan ko.
Ko tuda-tuda tapang ka macari tamak gosip ay dia nasa din tidak nyaman ni nasa di perasaan. Ah itu ciri-ciri itu. Berarti orang itu sudah mulai dijaga oleh Allah pendengarannya itu. Mulai ni nasa ding risih, tidak nyaman. Ya ko kata mak gosip si dapet. Ada orang seperti itu, Pak. Ya. Atau biasa nasaba cate ya sakasi dan caca terpaksa mama ko bawami. Ilala nganti na cacalada tapi dia tu namelo pitangi pamito ko ya sangan untuk kan seperti itu tidak mendapat dosa bapak-bapak. Dia mina dosa te ko tudang isi bato magusipin na. Mamako kita mapatong atong ilala tit makotong ro ka pa makot. Dosa gi kan kero. Jadi ko tudang isi bapak gusipin na yero tit ilala magaru-garu isa ding, dai nay poji sa ding. Dai namanya marasata kita tidak dapat dosa dengan itu. Ya, ikut satu magosinya dai upoji itu gusip mun. Ya. Wa basarul ladzi yusiru bih. Ya. Maka depan ditata kuna puji ni pengala taala si diata, maka Allah akan menjaga pandangannya. Dia na puji minta nu masaleh, dia na puji minta nu cacep pung Allah Subhanahu wa taala. Ikunis sang ada dingirita, maka dia palingkan pandangannya. Ya, pokoknya hindarilah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Wa yadahu alladhi yabtishu bi, yakunu puji ni pung Allah taala si diata, maka Allah akan menjaga tangannya. Dia na tu na puji mali si de aga-aga kota niya hakna. Amo melo ko malingi kota ni sing katania. Ya. Amo kalalan na nali ro gagero tapi kunis say man kadeta niya hakna de na melo mali bapak-bapak insanian. Amo de gagamite. Amo de gagato misangi. Ya. Dito na melo malay na sabak nisangi man kadaya gagawe. Saya akan bertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Berarti na jaga ini. Amolin na iro agagairo, nabutuhkan iro agagairo, tapi dia tidak ada niatnya mengambil. Unali iro agagairo, digagato misangi. Ya. Kemudian dia perlu juga bapak-bapak sekalian, tapi dia tidak mau mengambilnya karena dia tahu dia bukan haknya. Dia akan bertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Berarti Allah telah menjaga tangannya bapak-bapak. Yang puji cepi bawang iladan na tahu. Kata biasa ina lalu ko pitawon ni cepi siladan na tahu. Cepi silang baca na tahu. Ya, ai dito mereka ko lang baca. Aja. Dia mana ikhlas ka tahu. Kecuali ko pura makade punana darah Ye ko lalo ki cepi-cepi mo iladan dia masalah. Ye ko din kana pawi tapata lalo. Ya, jangan Pak. Jadi hal-hal terkecil ini hindarilah. Pak biasa yang kawan keling baca Pak makadeng tahu ada orang soleh di penjara di dalam kubur. Jadi engka keluargana nipi misalnya makadeng mangkare batta tu makadeng penjara ka ilala kibur we. Maka mana kau di makadeng pura winra jarunna bali bolaku alupi palis. Jarunna mi bali bolana alupi palis di penjara di dalam kubur. Itu makanya harus hati-hati harus menini. Komelo kiminta si dia tahu maka dia luar biasa ni ga ibadah na pa, luar biasa ni ga tappa na. O kuan niniran na to. Pas sampai tangaban ni tapi dia naman ini ay dia pa ito. Nakanabita itakil maharim takun abadanas. Ya komelo ko misang si dia tahu maka dia matandri ni ga tappa na. Matandri ni ga kualitas iman na. Ite kuan niniran na. Ina manini si dia tahu tu. Berarti matandri luar biasa lah dan itu pasan. Ya. Tani ibadah no kami gabami ibadah na tapi ay magalaman to ita ay taniap to. Jadi aniniran na tahu nasa nabita. Dia ko mising makadmatan rin kualitas na tayo na manini ni te ko agagaharame. Manini ni te ko dose. Manini ni ko si diagaga din na po ni mali ko taniha na berarti ay itu ciri-ciri itu. Nakanabita na pangalatara ko po ni ataku jagay ni liman na. Lima ko na napake makatani. Masuna din na puji malis di agaga narkotanihan. Nakade pangalatala ko puji ni ataku aje ko na napake jokka. Nakade pandita tamasuna din na puji pa jokka aje na kusid di onrang ino cace pung Allah Subhanahu wa taala. Yan nakade panditante ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah itu waqahu Allahu minal ma'asi. Jagain pangalatala ko gau-gau salah terutama dosa-dosa besar bapak-bapak. Kalau dosa-dosa kecil biasa kita terjebak dengan dosa-dosa kecil. Tapi dosa-dosa besar sebaik mungkin, sekuat mungkin harus kita menghindarinya bapak-bapak. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengajarkan kita cara, mungkin pernah kita dengarkan ini wasalian. Mengkalian cara supaya
Degaga cinna tamilo mapigaw dosa. Luar biasa. Ya. Caranya nasa si Mutawalli Sya'rawi tarati ito yung bawa kuminungi. Ya. Ya kuminung kiwayi. Aja na icicengi. Yang muli wa dakata. Kati biasa kuminung to boy tacica minatongay tapacapu. Sebenarnya dia nama kanja aku makai itu cara minum pak. Sunan itu te minum ipa aku kaca-kaca biasa mo normal lemo dan itu kaca lama ke lopo itu dibagi 3 itu pak. Bagi telur mo madan ni kaca-kaca dan ni mi peko cara ta bagi telur oyer. Maka itu cara Nabi tak minum. Ya. Nah kada Syekh Mutawalli Sya'rawi angka cara supaya insyaallah degagan niya mapigaw dosa. Caranya adalah minum iwai usahakan yang bagi taluway pada cara Nabi tamino bagi taluway na ya ko layinun ni tagukan pertama aja lalu malupi mak baca bismillah. Jadi pas sinu bismillah. Pas tama na liwat 3 rota maka dani alhamdulillah. Ya. Layinun si tagukan kedua mak bismillah siki bismillah. Pas na liwat 3 rota maka dah siki alhamdulillah. Diminum lagi tagukan ketiga bismillah. Maliwasi alhamdulillah. Jadi si kaca way tinung be kita lu tinung way si kaca be kita lu kima bismillah be kita lu to kima kada alhamdulillah. Nah kada Sya'rawi ya koma qairo carata minung na tamay roye ilala wa takaleta sepanjang engkau mopi tu way macan ileng ilala wa takalemu maka sepanjang itu degaga cinang melo mapigaw dosa. Ya, ini caranya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengajarkan ini. Jadi bagus kita perhatikan peminungi bapak-bapak sekalian ya. Kita usahakan ma bismillah. Ya ko waya ko ma ko na marepe iki misalnya minum setiap itag satu tagu ka bismillah siki. Selesai alhamdulillah minum si bismillah lah. Misalnya ko biki 10 yinung bayangkan 10 kali baca bismillah 10 kali alhamdulillah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kata Sya'rawi kalau begini cara minum insyaallah Allah akan hilangkan itu niat ingin bermaksiat melakukan dosa bapak-bapak. Jadi ini Pak, ciri kedua nasabari tata. Ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala wa qallahu minal ma'asi. Ciri yang ketiga nasabari tata, ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia itu dicintai oleh banyak orang. Ya. Kung katomi katong puji. Itu biasa tahu mo yang kalinga miasan na maran untuk kisading. Melo kimi masiruntu ya. Kita suka ya. Jadi ciri-ciri Pak. Angkat tahu je. Isai mantor makir-kireleng. Amo biasa irita mi isang tidak nyaman rasanya ada ya. Itu biasa orang seperti itu Pak. Ya. Angkat tahu yudani je sedih. Isapa iko degagay. Kaya kalau yano, mana degagay yano. Ya. Dia dicari oleh orang-orang, dicintai oleh orang yang banyak. Nah, itu ciri-ciri yang seperti itu juga bahwa orang itu telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita dengarkan hadisnya Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad SAW, Inna Allah Azza wa Jalla idha habba fulanan atau idha habba abdan da Jibril. Maka dari Nabi itu pun Allah Ta'ala narikuna puji wisid di ata. Dia akan memanggil Jibril. Nabi Jibril, ya Jibril inni huibu fulanan. Ya Jibril ang kataku kulinoi maka ada upuji. Iya san nambo ne, o ko tujun na kampon ne. Ya Jibril mala daw puji ro atakur. Fahibuhu. Jibril puji lalo ro atakur Jibril. Cintai juga Jibril itu hamba saya. Maka Jibril pun mencintainya nasa Nabi. Maka Jibril kumpulkan seluruh malaikat. Apa si puluh yang Jibril sinina malaikat baik di atas langit maupun menurut kepalawangan dalamnya si bawah linoi dikumpulkan semua oleh Jibril alaihissalam. Nah pemapidato Jibril alaihissalam maka ya malaika, ya ayuhal malaika. Sininna malaika Inna Allah azza wa jalla yuhibbu fulanan. Angkatan na pungala ta'ala ya walinoy iya san nambo ne kutujun na kampon ne. Maka lada na puji pung Allah subhanahu wa ta'ala. Fahibuhu. Padang kamana ko puji rawatero. Maka seluruh malaikat mencintai hamba itu nasa nabi. Summa yudawlahul kabulu fil ard. Kemudian Allah jadikan penduduk muka bumi ini mencintainya nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tu makanya nasa balita ada puna puji pungala ta'ala sidiata
Allah akan jadikan orang-orang sekitarnya mencintainya. Sekitar orang yang ya senang dengannya. Maka orang senebita kuna cece pun Allah Ta'ala si diata, maka Allah akan jadikan orang-orang sekitarnya membencinya. Ini kada pengulut Abdul Ibn Abbas, ya kuna cece ko tahu mah aja tu na cece ling atau pasal ko di kadi itu puji ka main makir-kirelita mita ka pada sari realita. Itu gagagas selama ini dosa yang terus-menerus kita lakukan. Gagama dosa turi mujama mananungan mujama sehingga Allah membenci kita dan Allah perintahkan malaikat membenci kita dan Allah jadikan penduduk bumi ini membenci kita. Maka tu ganun na patu kaidanan tu. Ya kung kadeceng mananungan turi tajama mega deceng mananungan turi tajama maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan jadikan malaikat mencintai kita dan Allah akan jadikan penduduk bumi ini senang dengan kita. Maka terus balikan inang kadosa turi me mananungan tajama maka Allah akan ya kada pantata Abdullah bin Abbas ina nacacca ko tahu para selalu si alim. Itu gaga dosa selama ini yang kamu lakukan ya. Jadi ini masalah untuk hadiah ciri-ciri ya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah itu disenangi oleh orang-orang banyak, dicintai oleh orang-orang banyak. Itulah makanya kenapa para ulama itu Pak dicintai oleh orang-orang. Pada guru tak kalian modal, metan je mati namu yang kalingin ya sana sedih. Ada perasaan rindu, ada perasaan cinta di dalam. Ya, hampir semua ulama-ulama seperti itu Pak. Pandita-pandita. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah. Otomatis seluruh malaikat mencintainya dan Allah jadikan penduduk bumi ini mencintainya. Ya. Aja bahan aja sahabat-sahabat Rasulullah misalnya dia kata suruntu luar biasa Pak puji takwalin. Bagaimana dengan Rasulullah Pak? Ya. Sini teman Nabi kongki hadir. Ada beberapa rumus juga yang harus kita perhatikan kalau kita mau disenangi oleh orang-orang. Itu diantaranya bahwasannya adalah itu hindari meminta-minta kepada manusia. Ini kena puji tahu jangan suka meminta-minta. Itu biasa nasabarikin namiga to cecek. Pangka sahabat lu nabi tamak dia Rasulullah aga pelewat di mujama duluni ala amalin idza amiltu wa habban nas. Pak guru kaya Rasulullah jama-jamangku jamir jama-jamange menyamanyau pakitan te mita ka maruriole pakitan te mita ka. Akan nabi ta izhad fi aidin nas yuhibbukan nas. Cik demi rumusna sabita kami penuh puji tahu. Zuhudlah kamu dari tangan-tangan manusia, maka manusia akan senang kepadamu. Jangan kau selalu jangan bermental peminta-minta di dunia ini. Kami itu makar Pak. Jadi miruna pikiri ki aga naleng amatu tahu. Ile mielek ko tahu. Ya, biasanya orang seperti ini Pak tidak disenangi oleh orang banyak. Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi kalau mau disenangi nasanabita maka jangan suka meminta kepada orang-orang. Jaga harga diri itu. Hindari meminta kepada orang-orang. Kecuali betul-betul darurat tu. Ya. Jadi kong katong poji marilo itu Pak. Nasi sering Pak kampung yang kan mangala malilo tu agaga, mabila mumpit makalai subuh si jaga kamu. Kasih tu bilo situ matu agaga. Ya, makanya orang tidak nyaman. Kami itu biasa tahu Pak. Tasnya lagi je kong kay. Biasa kaya padang kalai kong kaya yan we tur masih lama aja sedih. Apa mati? Ini lumana ka kan teh. Maling anu maling kalato ko diiling inasa. Akhirnya itu kadang orang-orang tidak senang. Ini nak kena minta rumusnya kalau mau disenangi oleh orang-orang izzat bi aidin nas yuhibbukan nas. Sudahlah kamu dari tangan manusia maka orang-orang akan mencintaimu. Yang kedua, kalau kita mau disenangi oleh orang-orang bapak-bapak sekalian adalah usahakan selalu membersihkan hati. Ketutup pengaruh nanti agi-agi nawanawata ko tahu itu biasa Pak narasakan tahu itu. Ya kong kato makir-kiriling mita sila surana ya tu sila surata makir-kiril itu mita gitu. Ya. Makanya titamui kare. Ya nang kato makanja nyawa na tu pasti may kato po gitu. Ya. Ya nang kato pancing atin na degaga mana jirita man kamar jeto de naji nang kaniruntu macai-cai. Amo kasi takaboroki ko tay mincaw bawam mi. Ya. Makanjam itu nyawa na bapak-bapak yang sekalian. Seolah-olah tidak pernah marah, tidak pernah benci, tidak pernah membenci saudaranya, tidak ada dendam dalam hatinya. Dia jangan kena runtuh ngocei mana. Biasa orang seperti itu disenangi oleh orang.
kanjai nyawana. Jadi itu Pak itu cermin bagi saudara kita. Agi magena terkadang iro ilalang nanti narasaka sila surat karena kita itu diciptakan memang dari satu tanah. Asalnya tanah Pak. Semuanya kan manusia berasal dari tanah ya. Nabi Adam kan. Ya makanya agi lalat itu bisa dirasakan oleh saudara kita. Jadi iku makere-kerelengi perasaan makalalengi pakina dita biasa makoto sila surat. Makanya harus selalu membersihkan hati. Karena Nabi Muhammad SAW afdalun nas mahmumul qalbi wa saduqul lisani. Manusia yang paling baik nasa Nabi tahu paling makanjai nasa Nabi mahmumul qalbi wa saduqul lisan. Maka dari sahabat ya Rasulullah, arifna saduqul lisan. Ya ko saduqul lisan irisan ya Rasulullah maka dia kema bicara senantiasa jujur. Tapi mau mahmumul qalbi, ayat semahmumul qalbi. Maka Nabi taqiyun naqi. Orang yang paling baik itu nasa Nabi adalah orang yang memiliki hati yang bersih, takut kepada Allah dan hatinya bersih. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada kesombongan. Makanya orang yang paling banyak masuk surga nanti adalah nasa Nabi al-balhu, adalah orang yang hatinya senantiasa bersih. Makanya pacingilengnya tita, insyaallah kalau mau disenangi oleh orang-orang. Aja lalu, aja gaganya. Aja jika kama tita makalian ku sila surat tah. Yang nang makalian tu sudah surat minta ki bapak-bapak misalnya. Jadi ini yang ketiga misalnya. Kalau ciri-ciri orang dicintai oleh Allah adalah dia disenangi oleh orang banyak, dicintai oleh orang banyak. Yang keempat, ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah nasabah ditata adalah ayyarzuquhullah husnul khuluq. Allah mengarunia kepadanya akhlak yang baik. Kono pujian pun Allah Taala sidiata tu Allah akan memberikan kepadanya akhlak yang baik. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW habbul ibadi ilallah sanuhu khuluqa. Hamba yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Bagaimana maksudnya? Bagaimana ciri-cirinya orang-orang yang memiliki akhlak yang baik? Pertama nasa perintah adalah talaqul wajah. Tanda-tanda ciri-cirina tu tahu makan jaya akhlakna nasa perintah adalah talaqul wajah. Iku siruntuki tori micawa mana je tori makanja tapan aku siruntuki tori cagamu micawa aku siruntuki. Itu ciri-ciri orang memiliki akhlak yang baik. Nah seperti itu talaqul wajah. Dena kato kaceo aku siruntuki. Tori makanja tapan mulai selasuranna. Sakadema pinairuntu je majamurru tori makanja man aku siruntuki. Kato biasa aku siruntuki tori majamurru leman aja. Bisa kadema pinairuntu namanya. Ya apa kata uruntu makar. Biasa sama kadema pinabahagi-bahagi kasih tayo. Tori masusah man hirita. Ya. Jangan seperti itu Pak ya pasangnya. Jadi saya sering sampaikan bahwa mega tahu tumatu ko akhir apa tama suruga tu tanah sampai datang ke badina gara-gara cagamu jagamu dari micawa na tama suruga. La tahkiranna minal ma'ruf syai'a walau talqa akhaka biwajhi talqi. Aja mencapai de CCD na serbita walaupun hanya tersenyum kepada saudaramu. Artinya enggak mega tomatu tama suruga, dia tidak pernah menyangka-nyangka Pak. Ternyata amalan kecil yang membuat dia masuk surga. Seperti Imam Ghazali kan? Imam Ghazali siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Dia seorang ulama luar biasa Pak, ulama fuqaha ya. Dia termasuk ulama sufi bapak-bapak yang sekalian. Ibadahnya sangat luar biasa, menulis buku yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin. Waktu nama kamu rina nipi. Ya Imam agak rebah, Imam Ghazali. Kayak nggak sadar, alhamdulillah Allah telah mengampuni saya. Allah telah mengampuni saya, mengangkat derajat saya, ya. Allah memuliakan saya. Nah kada murid nulle na saba ibadat biasa riolo tu tetu kolino kada Imam Ghazali tania. Nah kada murid nulle saba ngala ki maroki bo tania. Kada murid negara aga pale. Kadang-kadang kaya samatangang maroki na tapay lalai ko potolok ko, penaku. Yo ko wakay ro potolok ko lulutu ro lalai ro dena janji ninong ro tinta ro. Terpaksa dia ujaji wakai supaya lalat itu meminum tinta saya. Ninun yer tinta ia mana nalutu masuk mani napati wakaanku. Saya tidak pernah membayangkan mangkala yer nasabarin ada pun alatala dosa-dosa. Gara-gara lalat saya pernah menolong lalat. Ini katong atu angka tu Pak. Gara-gara lambace itu misalnya si kompe-kompe tali bali bolata itu mat patang ki surga. Gara-gara ladata kota dupe ladata ini lebih kadaka jangan pernah memandang enteng kebaikan Pak. Asalan kadai cetisang walaupun sekecil apa itu lakukanlah. Nak Nabi tadani Allah
Mega turun tu nasa nabita manya-manyama ilala suruga. Tama ilala suruga. Manya-manyama ilala suruga nasa nabita. Gara-gara dori biasa kulalangin na Pak Biring. Ang kami aju-kaju, aju. Nah lain to laloe. Na Pak Biring roju dia tidak pernah membayangkan makar itu yang memasukkan dia surga. Tanya sampai datang baninna, tanya biri jamakna, tanya pasti dakana. Gara-gara dori mina Pak Biring kulalangi, aju-aju na Pak Biring kulalangi, layur patamin surga. Jadi makanya jangan merendahkan Pak kebaikan-kebaikan. Jadi salah satu akhlak tertinggi termulia adalah talakul wajah. Jadi usahakan kau seruntuki Pak teh. Kau dega kapit taling itu nor kasih tak beri-beri kau tahu. Itu nor dega nak beri kau tahu kau seruntuki terima jamur ulit tu ni. Aga na tu plena sengan-sengan kau tahu. Mate ko matu makare pakampo na ari ci mate aga je. Sisa ka paseng ran toroy. Seruntuk kita terima susali nama jamur uliman. Jadi ayah Pak, angkat tomate Pak. Saya ada waktu itu. Maka dia roto kasih itu mate. Yo kalau tuti mataku pada kong ko yolo ku cak biru-biru le micawa. Lah, malah dan nasenga ya roto senyuman. Jadi itu langkahnya ya. Akhirnya barita ciri-ciri orang memiliki akhlak yang baik itu talakul wajah. Terima kanja tapan mulai ta itu kalau ki bolano basta pa ya. Dito gaga na lingi tapi macam ada ki macam mulai ki bapak-bapak sana. Yang kedua sabar alal azza. Ciri-ciri orang memiliki akhlak yang baik. Dia itu bersabar dengan hinaan dan cacian oleh orang-orang. Apa biasa ini kebicara letuki kita pemengaruh nih. Orang yang memiliki akhlak yang baik itu ya as-sabar alal azza. Kung kasih tu pedang bicara, engkau bicara letuki ya nama itu. Dia selalu mengatakan aistanem itu kaja atau kanja. Saya memang hanyalah orang biasa-biasa. Saya bukan orang yang sempurna. Saya banyak melakukan dosa. Ya kenapa kakak itu dijai maku memang aru kapang. Jadi dia itu tidak pernah kebiasa tu ciri-ciri tersinggung si ciri-ciri misi itu si salah ciri-ciri misi malaga ciri-ciri pengewasi. Orang yang memiliki akhlak yang baik itu sampai Allah memuji itu dalam Al-Quran. Ibadur Rahman alladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Agora pungala tala ko melo ko minta yatakku nasa pungala tala. Melo ko minta yatakku kulino saya cintai dia nasa pungala tala dan Allah janjikan surga kepadanya. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Agora pungala tala katu kasih yatakku kulino ye. Ya kung kabicara letuki engkau kasih to pedang ada majaja makalaleng nama icaina nasa pungala tala. Bahkan dia mendoakan orang-orang yang menghinanya itu. Ya, Masya Allah. Tapi merajika apa ya. Tapi itulah akhlak yang tertinggi Pak. As-sabar alal azza. Yang ketiga akhlak tertinggi nasa paritata adalah tawadu. Selalu rendah hati. Dan ciri-ciri orang-orang tawadu itu Pak. Nasa nabita ahlul jannati kullu da'ifin mutadaifin. Nabita yakumilo kumisang penduduk na suruga nasa nabita. Orang-orang yang banyak masuk surga nasa nabita itu agak kullu daifin mutadaifin. Agak sa kullu daifin mutadaifin. Rajulun yara nafsahu daifun wa yara nasu daif. Orang-orang yang selalu memandang dirinya hanyalah orang biasa-biasa. Jadi ciri-ciri penduduk surga itu nasa nabita. Itu orang yang selalu memandang dirinya hanyalah orang biasa-biasa. Walaupun dia adalah orang yang luar biasa. Dia seorang tokoh, dia seorang pejabat, dia seorang akademik yang memiliki akademik yang tinggi. Tapi dalam hatinya dia mengatakan saya hanyalah orang yang biasa-biasa. Hanya dia selalu merendahkan dirinya, dia selalu memuliakan siapapun yang ada di depannya. Nah, bagaimana teh napaka lebih manti mapamula anak-anak latu tomatoa. Dia semua muliakan, dia semua hargai. Karena dia menganggap bahwa dirinya hanyalah orang biasa-biasa saja. Tidak pernah merasa istimewa sedikit pun dalam hatinya. Tidak pernah merasa lebih mulia, tidak pernah merasa lebih baik, tidak pernah merasa lebih hebat. Selalu menganggap saya hanyalah orang yang biasa-biasa. Itulah yang dimaksud dengan tawadu. Rendah. Ya. Yang keempat, nakala pantata ciri-ciri orang-orang yang memiliki akhlak yang baik itu adalah silaturahim. Orang-orang yang menjaga silaturahimna. Kada pantata magampang kumising to kanjae. Tani bawa ni si kampon na. Makadang kagatoni yung si salah-salah kadang pang. Ya kumakari pa si kampon ng diga tani yung si salah-salah itu te berarti to kanja to itu te. Itu ciri nasa paritata. Itu fakta, ya. Contoh konkret. Kumiki miseng si dito makademakan jaga ahlana nasa paritata, aja bawan ng mabilang tanibawan ni si kampon na, tanibawan ni balibolana, makadang kagatoni yung si salasala, ya kodega katoni yung si salasala itu tawe, itu bukti nyata
bahwa orang itu memiliki akhlak yang mulia bapak-bapak sekalian sepanitata. Silaturahim. Pemakan jaya ahlakna tuh, dia akan selalu menjaga silaturahimnya bapak-bapak sekalian. Jadi inilah ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memiliki akhlak yang baik, dicintai oleh banyak orang, dia terjaga dari dosa-dosa dan dia terjaga dari fitnah dunia bapak-bapak sekalian hadir. Sebelum saya tutup, saya ingin menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh bantu kita tadi, bapak kita tadi, bahwa bagaimana hukumnya sebenarnya ini takziah ini. Sebenarnya dulu Pak, ya, takziah sebenarnya ini 3 malam biasa itu salah satu strategi ulama itu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu yang sebenarnya seolah-olah bertentangan dengan syar'i. Ya udah pirio loh Pak, saya masih dapat waktu kecil itu. Kong kata mati mak jipe tahu, mak jipe kagak atau mak domi. Ya, itulah yang dirubah oleh ulama itu. Daripada mak jipe tahu, daripada mak doming tahu, kenapa kita tidak mengadakan pengajian saya mengingatkan orang-orang itu tentang masalah kematian? Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadisnya ketika bertanya kepada sahabat, "Ma'aqiyasun nas?" Nah, Nabi "Ma'aqiyasun nas?" Siapakah orang yang paling mulia? Siapakah orang yang paling pintar nasa Nabi ta? Dia makutanya Nabi ta ko sahabay. Kapat tepok ko nasa Nabi ta. Ni gato paling maca ko linoy. Kada sahabay Allah wa rasuluhu alam. Dega gato ya Rasulullah misan kecuali pun Allah taala basi basurona. Nah kana Nabi ta aqiyasun nas aksaruhum dzikrul lil mauti. Aksaruhum zikrul lil mauti. Ia paling mace atau paling mace adalah orang yang banyak mengingat kematian. Inilah makanya tujuannya itu. Pengajian seperti ini adalah majelis zikir. Pengajian seperti ini sepakat ulama pengajian mendengarkan ceramah dalam majelis zikir. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, la yajlisu la yaq'udu qauman ya yazkuruna Allah inda qu'udi. Maka Nabi tadena tuda-tuda si dia kaum, si pulu-pulu si dia kaum masikri maringerra ko pungala taala illa haffathumul malaikah. Kecuali orang itu akan dikerumuni, dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Ya, wa nasalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan di tempat itu. Wa ghaziyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmat Allah di situ. Wa dzakarallahu fi man indah. Dan orang-orang yang hadir di tempat orang-orang yang hadir di tempat di mana orang-orang mengingat Allah itu Allah sebut-sebut namanya, Allah sebut-sebut terus namanya. Majelis seperti ini adalah majelis di mana kita akan mengingat Allah. Apa makanya kita ceramah otomatis pasti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi masalah Bapak-bapak sekalian? Tidak ada yang masalah. Rasulullah juga mengatakan inna lillahi malaikatun sayyarat. Angka tunasa Nabi Tamim malaikat pun Allah taala yang selalu mencari orang-orang berkumpul mengingat Allah di tempat itu. Ya kong kata si pulu-purung meringerako pun Allah taala. Apakah mengikuti pengajian atau dia berkumpul bersikir bersama? Maka gore malaikat maka dia halimu. Kalau malaikat engkau usapai. Maka seluruh malaikat berdatangan di tempat itu bapak-bapak sekalian. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah majelis ilmi, majelis zikir bapak-bapak sekalian. Ya. Apa dikira mana kira-kira masalahnya itu lebih kemana? Tempat di mana kita mengingat, dianjurkan mengingat, memperbanyak mengingat kematian bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya. Daripada lisupe material mak domi, mak jipe, saya masih dapat mak jipe Pak. Tidak ada sila pengajian-pengajian seperti ini. Mak jipe minta talumpan ni bahkan seminggu biasa loleki mak jipe kong gatomat. Kira-kira mana yang lebih utama bapak-bapak sekalian itu? Jadi biasa ada mengatakan bid'ah. Apa dia nak kena jaga nabi bid'ah sih? Itu banyak sekali kata-kata itu Pak. Ini kata-kata ini sangat bermasalah. Asal ada yang kena jaga nabi bid'ah ni, wajib petuk kumaku aja itu. Aja nama buat sekolah agama. Apa sekolah agama dia sama nabi ta. Aja nama sempaya ko masigir ke tehelena, pa yoro-yoro digang tehelena masigina na bita. Jadi itu bahaya sekali kalau itu menjadikan dasar itu. Jadi angka gaga memang dengan kena jamin na bita tapi pura na po na bita dalam bentuk umum. Dalilnya dalam bentuk umum bukan dalam bentuk khusus. Apa ko makadaki asal dengan kena jamin na bita dengan wading jama, saya berani pastikan namoy maka dia bid'ah-bid'ah, dia juga ahli bid'ah. Pasti dia hanya ahli bid'ah. Dia mungkin dek aja musore ma motor, pada ga motor oriol kumelo masigi tahu suruh leni malalang, ya, atau makanyaran itu mangunta nih, karena tidak ada motor.
Jadi itu tidak boleh menjadi dasar itu, Pak. Ini ke depan ditata. Tidak adanya dalil yang dilakukan oleh Rasul. Bukan menjadi dalil nasi Imam Masyuti, bahwa itu tidak boleh dilakukan. Kalau itu ada manfaatnya, itu ada maslahatnya. Ya. Yang pertama, yang kedua masalah ziarah kubur. Jelas sekali ada ziarah kubur. Maka Nabi kuntu nahitukum an ziaratil kubur fazuruha nasanabita. Puro ko biasa wate masyarakat kubur nasanabita mako ko lo nasirai. Padahal ko masyarakat kubur nasanabita. Karena dengan berziarah kubur itu dia akan mengingatkan kalian tentang akhirat nasanabita. Siapa bilang Rasulullah tidak pernah berziarah kubur? Tanggapan ni lalo Nabi tolong masyarakat kubur ko baki. Waktu namelo mati Nabi dia pergi ziarah kubur. Lo ziarah kubur na sahabat yang mati di padang Uhud, Jabal Uhud itu. Ada 70 sahabat yang dikubur di sana di Jabal Uhud. Lalu Nabi sebelum meninggal dunia kira-kira 11 hari. 10 sidah sono tu Nabi mati Nabi dia mensiarai kuburan-kuburan sahabat di sana itu. Dia sempat mengucapkan salam. Assalamualaikum ya syuhada al-Uhud. Antum sabiqun wa inna insyaallah bikumul lahiqun wa inni insyaallah bikumul lahiq. Nah, kadang Nabi keselamatan bagi kalian wahai para syuhada Uhud. Kalian telah mendahului kami dan saya akan mengikuti kalian. Rasulullah sering kabaki secara kubur bahkan tengah malam. Baka yakin rolay ko Aisyah. Payro Nabi ta niya kadai sama aja. Nabi ta marso kotang ban ni masuling kem rojemelo. Na cambur ya sejang logamay na sang kagaman logamas na sa bulan Nabi na si dia. Ternyata Nabi ta lawi aga loy masira kubur di tengah malam bapak-bapak. Jadi mau dikemanakan semua hadis itu. Perempuan juga kalau mengatakan tidak boleh perempuan bersiar kubur, itu bohong masalah. Aisyah radhiyallahu anha menziarahi kubur saudara-saudaranya. Namanya Abdurrahman itu. Ya, dia sering datang menziarahi kubur saudaranya, namanya Abdurrahman itu. Kalau memang tidak kenapa? Jadi ini semua tidak berdalil wasalnya. Tahlil itu Pak, mengucapkan la ilaha illallah dan kita niatkan pahalanya la ilaha itu dikirimkan kepada orang mati. Lihat pendapatnya Imam Ahmad, lihat pendapatnya Imam siapa? Imam Abu Hanifah tentang masalah itu. Dan umumnya kebanyakan para ulama Syafi'i mengatakan apa? Bacaan-bacaan Al-Quran atau pahala-pahala zikir ketika dikirimkan kepada orang mati itu sampai. Yang penting kau puraki mengaji, puraki masikri, angkat tangan ya Allah, pala tukang apalan ni sikri misalnya atau apalan ni baca Qur'anku ya, oko pulan bin pulan. Itu makanya Imam Ahmad itu mengajarkan itu. Ina selesai ki mengaji ni kikiringi tomateta akan dilimata. Allahumma ausil sawaba qiraati ila walidi pulan bin pulan. Ya Allah, pala tukang apalan baca Qur'anku kasih ye. Aku tomatoku, iya. Itu Imam Ahmad Pak. Itu Imam Ahmad. Dan Ibnu Taimiyah dalam fatwanya dia setuju dengan pendapatnya Imam Ahmad. Dia setuju dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Bahwasanya boleh mengirimkan pahala kepada orang yang mati. Termasuk baca Al-Quran, termasuk zikir dan sebagainya. Tahlilan seperti itu. Ya kama tahlil tawe, kita niatkan pahala tahlil itu kepada orang yang mati. Jadi mana saya salah? Di mana saya kira-kira salahnya? Ya kau ni ambil matali lain aja nak, tapi aja mati yang ini. Palat tu gamai rogi peti. Ya. Jadi ini salah. Jadi memang sebenarnya persoalan hilafiyah Pak ini. Jadi persoalan hilafiyah artinya persoalan yang diperdebatkan oleh ulama. Sebagian memang mengatakan tidak bisa, sebagian membolehkan. Sebenarnya itu adalah rahmat bagi kita. Nah, kadang Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar yang sekarang ada di Qatar itu. Perbedaan pendapat itu tidak bisa dihindari. Karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Itu adalah fitrah, amrun daruriyah. Jadi perbedaan memang itu sengaja diciptakan oleh Allah. Jadi nasa lagi tahu berbeda-beda ki. Orang kembar saja, nasa Yusuf Al-Qaradawi. Orang kembar saja itu beda tabiatnya. Itu menunjukkan bahwa perbedaan itu memang adalah sunnatullah dan amrun daruriyah. Pasti ada, tidak boleh tidak. Ya, yang salah, yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu. Itu yang penting nasihat Yusuf Qaradawi. Ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, saya pendapat ye, tapi aja musalangir pendapat lainnya. Yang masalah sekarang ini ada saudara kita, kelompok saudara kita, pendapatnya bana setongang. Ya kodena, tanana pendapatnya kata ni, salamanan ni. Napa bidah mana ni, nak kadeni ahli bidah dan sebagainya. Bahaya itu Pak, tak ada pengah. Ya kau engkau pada engkau tahu itu duling ni sila surah nama kedah ahli bidah mempertanggungjawabkan matu itu kata-kata matu rasul murina pungalah taala. Berarti itu Pak, nak ada pungalah taala buktikan ni magi masing ahli bidah biasa ni aga buktimu, aga dalilemu.
Anda akan dihadapkan oleh Allah itu. Apa kata-kata bid'ah itu berat, Pak, berat itu. Ya kau ipodai itu maka dah ahli bid'ah, pada kau ipodai maka dah isa neraka no iko. Berani. Ni harus ni kau lino ini pikir carana yo bisila surat tatam ilala suruga. Aja podai maka isa neraka. Ya. Jangan membuat saudara kita itu pesimis. Terusnya kita selalu jadikan selalu optimis. Insya Allah selamat ki. Angke ki badai lakukan badai tahu ki suruga. Aja tu si podai maka isa neraka tu. Jadi ini Pak pentingnya, jadi ini menjadi masalah ya. Apa permasalahkan mana maulid bid'ah juga. Misal mau enggak jero bid'ah maulid terus siapa yang melakukan maulid itu? Pak ulama besar itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Asy'uti, Ali bin Abdul Salam. Jumhur ulama itu bahkan menulis buku tentang bolehnya bermaulid. Yang masalah kalau ini disembunyikan semua pendapat ulama ini. Nah sampo mana ni pendapat na pandita yang membolehkan maulid teh? Pendapat na ba ulama si Bin Pausan, si Utsaimin, si Albani. Ya, mana orang muncul? Para dengan na pandita bolehkan itu maulid teh, Pak. Ini yang masalah. Akhirnya pecah-pecah umat Islam sekarang saling salah menyalahkan. Sebenarnya dia salah. Olah ni itu pendapatmu tu. Tapi aja pasal itu mamulu Pak Idin kemato daleletan kemato pandita mundita. Riolo kasih pandita pada guru takali ambodale, pada guru takali sidendreng, ulama-ulama guru tasada yang melahirkan ulama-ulama di Sulawesi Selatan ini. Semuanya bermaulid Bapak-bapak. Napang kaki di pole maka haram itu alim itu. Macubi-cubi kesan itu. Aja nama maulu kecaki pang kami ulama maka ada di maulid. Tapi banyak ulama maulid. Jadi harga juga itu yang bermaulid. Seharusnya seperti itu sebenarnya. Ini kedai Subkardawi. Perbedaan itu tidak bisa dihindari karena itu sunnatullah. Itu amrun daruriyah. Harus ada, tidak boleh tidak ada perbedaan. Cuma bagaimana cara menyikapi perbedaan itu yang penting. Ketika terjadi perbedaan di kalangan para ulama, kita nih kayak masih cocok kok. Ya kok masih cocok ya ketani nih, tapi aja empoi maka dero pendapat elang salai. Kan belum tentu kamu benar. Karena yang tahu lebih benar siapa hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha mencari kebenaran itu. Seperti itu mungkin Pak ya. Saya mungkin saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.